sudah masuk jam makan siang nih. Ngomongin waktu makan, coba cek deh. Ada apa saja sih di meja makan kalian? Pasti ada sendok, garpu, gelas, piring, dan makanan minumannya. Iya kan? Semua alat makan punya fungsinya masing-masing loh. Gelas digunakan untuk menampung air atau minuman yang akan kita minum. Sementara sendok dan garpu digunakan untuk menyantap berbagai makanan, mengambil makanan dari piring atau mangkuk, lalu menyuapnya ke mulut. Wah, ternyata apapun yang ada di meja makan menyimpan pengetahuan yang menarik dibahas ya. Mau tahu lebih lengkap? Yuk nonton Laptop Si Unyil episode hari ini. Laptop Si Unyil, kita belajar bersama. Teman-teman di rumah juga pakai sendok garpu kan kalau makan? Bahan pembuatan sendok garpu yang aman untuk dipakai makan juga harus diperhatikan loh. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk mampir ke pabrik pembuatan sendok garpu di Sidoarjo, Jawa Timur. Let's go! Bim salah Bim, abrakadabra. Ayo naik. Masa iya sih mantra sulap yang pelajarin kagak mempan? Lah, ngapain tuh Po Ipe? Nah, sendok garpunya lumayan tuh. Pas banget kalau butuh buat makan gado-gado. Ya, aneh nih. Kemana ngilang itu sendok ya? Siapa yang ngambil nih? Waduh, minta diiles nih orang. Ya ampun, Poipe. Siang-siang udah ngomel aja. Lagian, bagaimana kagak mau ngomel coba? Sendok garpu empuk ngilang. Udah tahu lagi dalam ilmu sulap. Yah, lagian Poipe yang salah. Sendok garpu sih buat makan, Po. Bukan buat gituan. Udah gini aja. Ayo, Po. Borong sendok garpu di pabrik aja. Borong. Asik. Beli 5 lusin. Nih, Po. Katanya sendok garpu yang bagus itu bahannya dari baja. Oh ya, penasaran nggak? Kenapa baja jadi bahan utama yang dipilih? Empok mah udah tahu, Nyil. Kagak penasaran lagi. Nih, Empok kasih tahu ya. Karena baja itu anti karat, Nyil, jadi aman buat makanan. Udah gitu nih ya, baja kagak ngaruh, Nyil, sama rasa dan warna makanan. Biar tuh kata makanan digodok, direbus, dimasak, diaduknya pakai alat-alat dari baja, ya rasa sama warnanya sih tetap aja, Nyil, kagak berubah. Nah, karena anti karatnya tadi juga nih, Nyil, baja jadi gampang buat dibersihin. Apalagi kan perabotan yang terbuat dari baja biasanya halus tuh, gampang kinclong lagi gitu, Nyil. Kalau ada sisa makanan, apa bahan dapur nempel, tinggal kasih air dah sama sabun dikit, langsung celing lagi. Beda sama plastik kan ya? Nah, yang paling penting nih, Nyil, bahan baja bisa nahan tumbuhnya kuman di alat makan. Jadi steril bahasa kerennya mah. Widih, ilmu persendok garpuannya Poipe emang jago deh. Iya, ngomong-ngomong nih, Nyil, kita bikin sendok makan apa sendok semen sih? Kok rata begini ujungnya? Itu kan belum jadi, Po. Masih bentuk mentahnya. Tunggu jadi, Po. Nanti bentuknya kelihatan deh. Nah, habis itu digiling lagi nih, Po. Tapi bagian ujungnya aja sampai melebar. Jadi mudah dibentuk buat sendok dan garpu. Iya, Empok ngerti dah. Iya, ngomong-ngomong, dulu Unyil belajar pakai sendok sendiri umur berapa, Nyil? Kapan ya? Aduh, Unyil lupa, Po. Emang kenapa, Po? Iya, udah lama banget ya, Nyil. Jadi nih ya, anak-anak mulai dari umur 1 tahun sebenarnya udah disaranin, Nyil, belajar makan sendiri pakai sendok. Ya emang sih, awalnya pasti berantakan deh tuh. Tapi itu bagus, Nyil, buat kecerdasan anak. Kalau bahasa kerennya, kecerdasan motorik halus gitu. Semakin dia belajar buat pegang sendiri, lama-lama otot-otot kecilnya jadi kuat dah. Ntar pas dia udah gedean dikit, dia jadi makin jago tuh makan pakai sendok garpu sendiri yang ukurannya gedean. Kalau udah kuat kan orang tuanya udah kagak perlu nyiapin lagi. Oh, begitu ya, Po. Wah, pantesan ya ada sendok yang ukurannya kecil sampai yang berat dengan kualitas mahal. Yang bahannya lebih tebal dan berat banget dibandingkan sendok di pasaran gitu, Iya, Po. bener, Nyil. Tapi sendok yang berat kan emang dibikin buat orang dewasa. Iya sih, tapi Unyil juga pernah dengar nih, Po. Kalau ngasih sendok ke anak saat makan itu berarti sama kayak ngasih kepercayaan ke anak, Po. Ada juga dokter yang bilang nih, makan sendiri pakai sendok itu
adalah cara pertama anak belajar mandiri dan percaya diri. Nah, 100 dah buat Unyil. Emang bener sih, Nyil. Kalau Empu sih malah penasaran ini, Nyil. Ngapa ya sendok bentuknya bulat-bulat begitu ujungnya? Jadi, kalau dari catatan sejarah sih, bangsa pertama yang menciptakan sendok kayak sekarang ini berasal dari bangsa Romawi, Po. Waktu itu, ada 2 jenis sendok yang mereka buat. Yaitu sendok dengan ujung yang bulat seperti mangkok dengan pegangan beraneka bentuk. Nah, sendok ini biasa mereka gunakan untuk makan makanan seperti sup atau makanan berkuah. Oh ya, satu lagi yang bentuknya kecil dengan ujung bulat dengan pegangan yang ramping. Sendok ini sih biasanya mereka gunakan untuk makan kerang dan telur. Nah, gitu Po ceritanya. Hah? Loh, kok Po Ipe ngilang? Yah, udah cerita panjang lebar, ditinggal lagi. Po Ipe. Nah, sudah tahu kan cara bikin sendok garpu dengan bahan yang aman untuk kita pakai. Sekarang kita buktiin yuk. Teman-teman Unyil lebih pilih makan pakai sendok garpu atau pakai sumpit ya? Check it out. Soalnya lebih gampang pakai garpu. Ini nggak akan bisa. Nggak akan malah bisa pakai sumpit. Pakai sumpit apa pakai garpu? Garpu dan sendok. Wah, tetap ya sendok garpu jadi pilihan. Sendok dan garpu adalah pasangan benda yang gak bisa lepas dari serba-serbi makanan. Pakai sendok saat makan, bikin tangan gak kotor karena bersentuhan langsung dengan makanan loh. Tapi sudah pada tahu belum? Apaan sih sendok mulai ada di dunia? Terus kegunaan pada awalnya tuh sebagai apa ya? Nah, kalau menurut sejarah nih, sendok itu sudah mulai dipakai pada zaman Paleolitikum atau sekitar 50.000 hingga 100 tahun yang lalu. Penggunaan sendok ini dimulai dari Mesir ke India hingga Cina. Awalnya sendok ini terbuat dari benda alami kayak cangkang kerang laut atau batu yang mudah dibentuk. Bentuknya juga nggak mirip dengan sendok seperti sekarang ini. Nah, karena perkembangan zaman, bentuk sendok mulai berubah deh dengan tambahan gagang untuk pegangan. Tapi jangan salah, penggunaan sendok saat itu bukan untuk makan, tapi untuk ritual keagamaan di Mesir kuno. Lama-lama, fungsi sendok bergeser. Masyarakat mulai pakai sendok sebagai alat makan. Sejak saat itu, bentuk dan bahan pembuatan sendok juga disesuaikan. Misalnya dibuat dari kayu.